yang dimaksudkan adalah sebagian dari tangan itu sendiri. Falaisal maqsudu al-yadda kullaha. Jadi bukan berarti keseluruhan tangan. Kulluha kan? Bukan keseluruhan tangan. Karena yang namanya yadun ini kan bisa dikatakan dari pangkal lengan. Jadi dari pangkal lengan sampai ke ujung itu namanya yadun. Kalimatnya faqta'u aydiyahuma. Tapi yang dimaksudkan kan hanya pada area pergelangan tangan saja kan begitu. Yang dimaksudkan adalah potong tangan dari area pergelangan tangan. Di mana area pergelangan tangan ini area pergelangan tangan ini digambarkan di dalam keterangan-keterangan riwayat. Jadi dalam penjelasan-penjelasan itu bukan keseluruhan tangan dari pangkal lengan, melainkan dari pergelangan. Jadi bukan keseluruhan tangan. Di sini yang disebutkan seakan-akan keseluruhan. Zikrul kulli yang disebutkan secara lafzinya aidahuma keseluruhan tangan. Tapi yang dimaksudkan adalah sebagian tangan. Maksudnya apa? Dari pergelangan tangan. Wa mithlu syaribtu ma'an nili. Aku meminum air Nil. Nah, tentu yang dimaksud dari kalimat ma'an Nil ini fahadha majazun mursalun alaqatuhu al-kulliyatu haitsu dzakara al-kulla wa huwa ma'un Nil kulluhu. Jadi syaribtu ma'an Nil, aku minum air sungai Nil itu yang disebutkan adalah keseluruhan airnya. Karena ketika dikatakan air Citarum misalnya, atau air sungai Ciliwung misalnya, orang kan membayangkan yaitu keseluruhan airnya. Tapi yang dimaksudkan di sini tentu ketika dikatakan syaribtu ma'an Nil, aku minum air sungai Nil, yang dimaksud bukan berarti keseluruhan sungai air Nil, tak mungkin. Maka yang dimaksudkan adalah sebagian. Syaribtu ba'do ma'in Nil. Aku minum sebagian air sungai Nil. Nah, ini yang diistilahkan dengan zikrul kulli wa iradatul juz'i. Penyebutan keseluruhan dari air sungai Nil, tapi yang dimaksudkan adalah sebagian air sungai Nil. Ba'dul ma. Falaisa minal ma'quli an yashraba insanun ma'an nili kullahu. Dan tak masuk akal ada manusia, ada orang yang meminum keseluruhan sungai air Nil. Termasuk wa mithlu sakantu Misra. Aku tinggal di Mesir. Fa hadza majazun mursalun ala qatul kulliyah. Haitsu dzakara al-kulla wa huwa Misra. Wa huwa Misr. Kulluha wa arada al-juz'a. Karena ketika orang mengatakan Mesir, maka dia bicara tentang Alexandria misalnya, dia bicara tentang Kairo, itu kan keseluruhan Mesir. Maka kalau kalimatnya sakantu Misra, berarti orang membayangkan dari ujung ke ujung Mesir, kan begitu. Tentu tidak demikian. Karena yang benar adalah orang tinggal bukan di seluruh negeri Mesir, maka di sebagian tempat, sebagian kecil dari Mesir, kan begitu. Jadi maknanya sakantu Misra, ini kalimatnya, ini yang disebutkannya, ini yang di zikrnya, zikrul kulli wa iradatul juz'i, tapi yang dimaksudkan sebagian. Sakantu Misra ay sakantu baitan fi Misra. Aku tinggal di satu rumah di Mesir, dari salah satu tempat di Mesir. Falaisa minal ma'qul an yaskula insanun Misra kullah. Tak masuk akal orang mengaku tinggal di seluruh jejak tanah di Mesir, tak mungkin. Nah, tentang alaqat kuliah ini dalam ayat Al-Quran, ayat apa? Contohnya ini. Pertanyaannya adalah pada bagian mana? Nah, kira-kira pada ayat ini,
ini zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Pada ayat mana kemudian yang menjadi gambaran dari majas mursal ala kulliyah? Silakan barangkali yang mau menjawab di para pemirsa tuliskan di chat komentarnya. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Sahih, jawabannya adalah kalimat bima kasabat aydin nas. Maka para ulama mengatakan bisababi ma'asihim wa dzunubihim, oleh sebab maksiat-maksiat mereka dan kesalahan-kesalahan mereka. Tentu yang namanya keburukan, kemaksiatan, kesalahan itu tak dilakukan oleh tangan saja, tapi keseluruhan diri manusia dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki itu terlibat. Itu namanya apa? Bima kasabat aydin nas. Itu namanya bima kasabat aydin nas. Yang disebutkan keseluruhan tangan-tangan manusia. Tapi yang dimaksudkan adalah sebagian. Apa yang disebutkan adalah ini bagian dari majas mursal, tapi kebalikan dari alaqah kulliyah. Karena di sini sebetulnya justru malah kebalikan dari alaqah kulliyah, alaqah juz'iyah. Dan ini akan kita bahas. Jadi pada ayat ini yang disebutkan adalah sebagian tangan-tangan manusia, tapi yang dimaksudkan adalah pada hakikatnya keseluruhannya. Nah, ini sama dengan pertanyaan di chat komentar tentang tangan Abu Lahab. Kita dulu teorinya. Nah, saya ingin menjelaskan buat pembahasan yang kedua ada istilah al-juz'iyah. Ini kebalikan dari kulliyah. Kalau kulliyah tadi zikrul kulli wa iradatul juz'i, penyebutan keseluruhan dan yang dimaksudkan adalah sebagian. Zikrul kulli wa iradat al-juz'i, yang disebutkan keseluruhan tapi yang dimaksudkan adalah sebagian. Nah, kalau alaqah juz'iyah kebalikannya. Dia berarti zikrul juz'i wa iradat al-kull. Jadi yang disebutkan adalah sebagian, tapi yang dimaksudkan adalah keseluruhan. Yang disebutkannya ya sebagian. Bima kasabat aydin nas, oleh sebab tangan-tangan manusia. Tapi yang dimaksudkan sebetulnya adalah keseluruhan manusia itu sendiri. Karena orang tak mungkin berbuat jahat kalau tak dibantu kaki. Kaki yang kemudian menggerakkan tubuh untuk berjalan, untuk melakukan kejahatan. Dalam hal ini tangan berperan paling penting. Meskipun bisa dikatakan baik tangan dan kaki ini kan tak jauh dari pemikiran, dari isi kepala, dari otaknya, akalnya kan begitu. Maka ini menggambarkan keseluruhan diri manusia. Tapi kan yang disebutkan bukan binafsil insan, tapi bima kasabat aydin nas, oleh sebab tangan-tangan manusia. Yang berbuat tentu bukan tangan saja, tapi keseluruhan diri manusia. Maka ini yang disilahkan dengan zikrul juz'i, yang disebutkan sebagian, yakni tangan-tangan manusia yang dimaksudkan adalah keseluruhan diri manusia itu sendiri. Zikrul juz'i wa iradat al-kulli, yang disebutkan adalah sebagian dan yang dimaksudkan adalah keseluruhan. Yang disebutkan adalah sebagian dan yang dimaksudkan adalah keseluruhan. Yang disebutkan adalah bima kasabat aydin nas dan dimaksudkan adalah keseluruhan diri manusia dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Di dalam surat, di dalam contoh, di dalam ayat ini ada kalimat fatahriru raqabah. Fatahriru raqabah. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu. Dan siapa yang bunuh seorang mukmin karena bersalah, hendaklah ia merdekakan seorang hamba sahaya. Fatahriru raqabati mu'minatin, hendaklah dia membebaskan seorang budak mukmin. Jadi hamba sahaya yang beriman, seorang budak yang beragama, yang beriman maksudnya, budak mukminah.
Wadiyatul musalamatun, dan juga denda diat yang musalamah diserahkan ila ahli kepada ahli waris atau keluarganya, illa ayasaddaku, kecuali jika mereka keluarga terbunuh ini bersedekah, menyedekahkan. Tapi yang kita sorot pada kalimat apa? Fatahdir raqabah. Raqabah ini kan leher atau pundak kan? Tentu tidak mungkin yang dimaksud dengan membebaskan budak itu membebaskan lehernya, itu ditebas kan? Kan tak mungkin. Maka yang dimaksud dengan fatahdir raqabah ini bahasa kiasan yang disebutkan sebagian yakni raqabah, leher. Tapi yang dimaksudkan adalah keseluruhan diri manusia itu sendiri. Wa man qatala mu'minan qata'an fatahriru raqabati mu'minati wadiyatu musallamatun ila ahlihi. Jadi fatahriru raqabah ini bebaskanlah kemudian keseluruhan diri budak itu sendiri, budak yang beriman. Di sini yang disebutkan adalah sebagian, yakni lehernya, raqabahnya. Tapi yang dimaksudkan adalah nafsunya, diri manusianya itu sendiri. Maka ini kan menggambarkan zikrul juz'i wa iradat al-kulli, penyebutan sebagian raqabah, tapi yang dimaksudkan adalah keseluruhan diri manusia. Karena tidak mungkin secara logika orang hanya diperintahkan membebaskan leher budak, model begitu mah membunuh kan begitu. Karena secara lafzi fatahdir raqabah ini bebaskan leher. Tapi kan kita pahami kalimat ini kalimat biasa. Karena berlaku kaidah idza ta'azzarat al-haqiqah fa yusar ilal majaz. Terhalang itu pemaknaan secara hakiki, dimaknai secara majazi. Dimaknai secara majazi kan begitu. Bentar ya. Dalam hal ini, jadi kalimat ini yang raqabah ini kan pada hakikatnya kalau kita kembali tadi kepada kaidah itu, idza ta'azzarat al-haqiqah fa yusal majaz. Jadi kalau terhalang penggunaan makna hakiki maka difahami secara majazi. Modelnya ya tadi secara logis kita tak mungkin memahami secara hakiki membebaskan leher. Karena raqabah ini kan leher, kan? Maka tentu maknanya adalah yang disebutkan adalah leher, tapi yang dimaksudkan adalah keseluruhan diri manusia. Nah, termasuk dalam ayat famithlu qouli ta'ala, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha tsabitu wa far'uha fis sama. Alam tara, apakah engkau tak menyaksikan? Apakah engkau kemudian tak melihat bagaimana Allah memberikan pemisalan tentang kalimat yang baik, bagaikan pohon yang baik. Kalimat kata yang baik. Kalimah ini kan kalau dalam bahasa Arab dia maknanya lafzun. Jadi kalimah ini dalam bahasa Arab kalau kita terjemahkan adalah satu kata, satu suku kata namanya kalimat. Bukankah engkau menyaksikan bagaimana Allah memberikan perumpamaan kata yang baik seperti pohon yang baik, asluha sabitun, akarnya kemudian kokoh, wa far'uha bis samai, dan cabang-cabangnya ini menjulang bercabang di langit.
Ini ibaratnya tampak deh. Ini apa? Banyak cabang-cabangnya di udara semacam itu. Ya di atas pohon maksudnya. Nah, di sini kita mendapati Allah menyebutkan kalimat apa? Istilah kalimatan. Atlaqallahu subhanahu wa ta'ala lafza kalimatan wa qasada biha kalaman katsiran wa hadha min babi itlaqil juz'i wa iradatil kulli. Yang digunakan istilah yang digunakan di dalam ayat ini adalah kalimatan. Allah menyebutkan suatu kata yang dimaksudkan jelas adalah ucapan yang banyak. Karena yang dimaksud dengan kalimatan thayyibatan di sini adalah kalimat tauhid. Dan kalimat, jadi bukan satu kata saja. Kalau satu kata kan ibaratnya tauhid itu satu kata. Tapi yang dimasukkan tentu kalimat yang baik, satu kalimat, bukan satu kata saja. Melainkan ya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada ilah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, itu namanya kalimatan thayyibatan. Nah, di sini yang disebutkan adalah satu kata, tapi yang dimaksudkan tentu satu ucapan atau satu kalimat yang seutuhnya, satu kalimat seutuhnya. Yang disebutkan satu kata, yang dimaksudkan keseluruhan satu kalimat itu sendiri. Bukan hanya satu kata. Ini yang disilahkan dengan zikrul juz'i wa iradatul kulli. Yang disebutkan sebagian, tapi yang dimaksudkan tentu keseluruhan, yakni